A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian kita surat Al-Kahf. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-34, 35, dan ke-36. Berkaitan dengan ayat tersebut, kita juga akan membahas kedua penyakit hati, yaitu ujub dan kibar, yang sangat erat kaitannya dengan pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut. Mengapa kita harus membahas penyakit hati tersebut? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya, di suatu hari, dalam hal ini hari penghisaban, ya, tidak ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun, baik harta kita maupun keturunan kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi mereka yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, ya, salim, ya. Kalau salah satu sifat Allah as-salam, ya, dalam arti ini flawless, ya, dalam bahasa Inggris, ya, jadi bersih, ya, tidak ada kotorannya. Jadi dari ayat ini sudah jelas bahwa membersihkan hati itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan suatu syarat bagi kita untuk menghadap Allah. Ya. Insya Allah, mari kita membahas atau kita mulai kajian ini dengan membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yushawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari yang dirahmati Allah, sebetulnya kita membahas ayat ke-34 ini minggu lalu, tetapi kita akan ulang kembali pada minggu ini dengan kaitannya dengan kedua ayat berikutnya. Ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Potongan ayat pertama, dan dia memiliki kekayaan yang besar. Ya. Dan inilah salah satu penyebab penyakit hati yang pertama, yaitu ujub. Apa artinya ujub? Ujub artinya sangat terkesan dengan nikmat yang kita peroleh atau yang seseorang peroleh, sehingga lupa terhadap yang memberi nikmat tersebut. Lawannya, mengingat Allah. Ya, lawannya ujub ini dalam bahasa Arabnya syuhud minna. Ya, artinya kita ingat terhadap yang memberikan nikmat kita. Ujub, ya, terlalu terkesan terhadap nikmat kita, baik berupa harta, baik berupa keluarga, dalam hal ini keturunannya, baik berupa wajah, dan sebagainya, sehingga kita lupa bahwa siapa yang memberikannya. Nah, dalam ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kebun anggur tersebut kepada salah seorang dari kedua sahabat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kedua kebun kurma di samping kebun anggur ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan atau memancarkan mata air di sekitar kebun anggur tersebut. Ya, tetapi kita lihat di sini apa yang ia sampaikan. Ana aksaru minka, ya. Saya lebih banyak, ya, dibanding Anda, minka.
malau, dalam hal ini harta, wa azun nafaro, dan lebih kuat dalam hal pengikut, ya, dalam arti ini banyak pengaruhnya, ya, bisa juga diartikan demikian. Jadi sudah lupa apa yang diberikan Allah karena saking terkesannya lupa bahwa hal itu adalah atas kehendak Allah, atas izin Allah, dan dan bukan nikmat dari Allah. Hingga dengan kelupaannya tersebut dia mengatribusikannya kepada usahanya, ya, mengatribusikannya kepada apa yang ia lakukan. Mungkin memang seperti kita sampaikan minggu lalu, mungkin memang beliau salah seorang dari sahabat ini bekerja keras untuk kebunnya tersebut, tetapi kerja keras itu tidak akan membuahkan hasil kalau tidak atas kehendak Allah atau tidak diridhoi Allah. Ya, nah disinilah penyakit yang pertama, ujub, dan secara syariah ujub ini tidak dosa, tetapi seperti dalam istilah bahasa Inggris, slippery slope, ya, membuat hati-hati, kita bisa tergelincir, dan tergelincirlah salah seorang dari kedua sahabat ini, yaitu kepada penyakit hati yang berikutnya, ya, kita lihat dalam ayat berikutnya, ya. Wadakhala jannatahu wa huwa dzalimu li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada, ya, dan dia memasuki kebunnya dengan sikap yang merugikannya diri sendiri, atau ini karena angkuh dan kafir, ya. Tentu kalau kita angkuh dan kafir di sini syariatnya sudah berdosa, ya, merugikan dirinya sendiri. Mengapa berdosa? Karena sudah bersaing dengan Allah. Allah tidak apa-apa dalam hal ini, ya, dalam bahasa Arabnya kita penyakit hati ini, maaf, kita kembali sedikit, adalah kiber, ya, sombong ini kiber, ya, dan kita pernah membahas apa definisi kiber itu. Pertama, merasa lebih baik dari orang lain, ya, atau dalam bahasa Inggris feel better atau belittle other person, ya, dan yang kedua adalah menolak kebenaran walaupun telah nyata kebenaran itu di hadapannya, ya. Nah, disinilah, ya, dia sudah menyampaikannya kepada orang lain, ya. Dalam hal ini kiber telah menjadi takabur. Kiber adalah dalam hati, dan sudah berdosa apabila kita kiber atau dalam hati merasa diri lebih baik walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak dimanifestasikan dalam tindakan, itu sudah berdosa secara syariah. Apabila sudah dimanifestasikan dalam tindakan atau dalam ucapan, maka sudah disebut takabur, ya, seperti syaitan, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, ana khairun min, ya, ana wastakbar, ya, dalam hal ini dia sudah takabur, ya. Untuk Allah tidak apa-apa. Allah salah satu sifatnya al-mutakabbir, tidak apa-apa. Tetapi untuk selain Allah, mutakabir itu berdosa, ya, secara syariah. Nah, seperti kita sebutkan tadi, salah seorang dari kedua sahabat ini karena hartanya, karena sifat penyakit hati yang pertama yaitu ujub, tergelincir kepada penyakit hati yang kedua yaitu kiber, dan dimanifestasikannya dalam ucapan terhadap salah seorang sahabatnya menjadi takabur, ya. Qala, ya, dia berkatalah ia, ma azunnu an tabida hadhihi abada, ya, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, ya, sudah takabur ini, ya, sudah merasa bahwa dia bisa mengkontrol kebunnya, ya, dalam hal ini tidak akan binasa selama-lamanya, padahal apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, saat itu juga bisa hancur, ya, saat itu juga bisa diserang hama, saat itu juga diserang cuaca yang tidak baik dan hancur, ya, atau gempa bumi dan sebagainya, ya. Dan di sini beliau sudah sombong, kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, merasa I'm in control, ya, I got it all figured out, ya. So ini bahayanya, ya, dia sudah tergelincir. Tapi dalam hal ini sampai ayat ini masih kufur nikmat, artinya masih mendinai nikmat Allah, ya, apa artinya, ya, dalam bahasa Indonesia artinya sudah tidak mengakui atau tidak mengakui nikmat yang diberikan, ya, atau tidak mengatribusikannya kepada Allah, melainkan dalam hal ini mengatribusikannya ke dalam diri sendiri, masih kufur nikmat.
Tetapi ini semakin berbahaya. Dan di ayat berikutnya kita lihat yang pertama, wama adzunnu sa'ata qa'imatan wa la iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Ya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Nah, disinilah sudah kufur iman, ya, karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada hari akhir. Apabila kita tidak percaya kepada hari akhir, berarti sudah tidak beriman, ya, sudah kufur, ya. Dan kita harus mesti mempelajari hal ini, ya, sedikit-sedikit dari ujub, slippery slope seperti tadi disampaikan, menjadi kibir dalam hati, menjadi takabur disampaikan. Dalam hal ini masih dalam koridor atau masih dalam konteks kufur nikmat, dan tergelincir lebih jauh menjadi kufur iman. Dalam hal ini tidak mempercaya apa hari kiamat itu tidak akan datang. Ya, semoga ibu-ibu, bapak-bapak pengajian garis, kita semua dilindungi Allah dari sifat-sifat penyakit hati ini, dan Al-Quran memberikan pelajaran melalui ayat-ayatnya. Jadi pada saat kita membacanya, tidak hanya kita membacanya sebagai suatu parabel, sebagai suatu perumpamaan, tidak sebagai suatu cerita, tapi kita harus mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kita harus berkaca kepada cerita tersebut. Apa sih sebetulnya arti kiber, arti ujub? Apa definisinya? Setelah kita tahu, apakah kita memiliki penyakit hati tersebut di dalam kita? Harus bisa mengintrospeksi, ya, mengambil pelajaran dari Al-Quran ini, mengintrospeksi diri sendiri, dan kemudian membersihkannya apabila kita memilikinya, ya. Dan tidak ada salah seorang pun manusia yang bisa menyatakan bahwa saya telah terbebas dari sombong dan ujub, ya. Pasti selalu ada derajatnya yang berbeda, ya. Dalam hal ini Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyatakan dalam suatu hikamnya, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, ya. Jadi hasanah atau kebaikan dari orang-orang yang ulil abror, orang-orang yang yang berbuat baik, merupakan sayyiatul muqarrabin, merupakan dosa bagi orang yang dekat dengan Allah. Jadi makin ke atas derajatnya, makin sedikit, ya, tapi tidak mungkin habis, ya. Itu merupakan para ulama berdampak tidak mungkin, karena mungkin kita walaupun sudah tipis, tetapi ada gangguan setan, turun lagi sedikit, dan demikian. Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan taubat, ya. Taubat itu sepanjang umur kita, ya. Kita harus selalu ingat taubat. Kita tergelincir, ya, namanya juga manusia, kita harus bertobat, dan kita mengurangi. Dan kita harapkan semakin lama, kita semakin baik, ya, semakin tipis, semakin fine, istilah dalam bahasa Inggris, is finer and finer, ya, penyakit hati kita semakin tipis di hati kita, dan hati kita semakin bersih, ya. Demikian yang bisa Evan sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari isi maupun penyampaian. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Evan sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.